Ya, bertemu kembali Bapak Ibu di seminar kesehatan ya yang sore hari ini saya dipercaya kembali membawakan materi tentang diabetes ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Angga, permintaan dari para member yang demikian banyak ya tentang penyakit diabetes ini, ya saya akan coba mengulang kembali ya, walaupun mungkin 2-3 minggu yang lalu saya sudah pernah juga membawakan tentang materi ini, tapi mungkin ini penjelasan yang lebih deep lagi sehingga Bapak Ibu bisa memahami lebih jauh ya. Saya share screen dulu. Ya, semoga sudah bisa melihat ya slide-nya. Hari ini kita akan mengenal ya, mencegah dan menghindari apa tentang penyakit diabetes itu lebih jauh ya. Nah, Bapak Ibu, penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronis ya yang banyak diderita oleh masyarakat, bukan hanya di Indonesia ya, tetapi di luar negeri ya, di belahan dunia di sana juga banyak sekali orang-orang yang menderita penyakit diabetes ini. Ya. Nah, melihat dari judul ini, saya mencoba memberikan satu ilustrasi ya. Yang pertama adalah saya berharap bahwa sebagian besar dari teman-teman atau Bapak Ibu yang join pada Zoom sore hari ini dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi ceria seperti itu, jadi tidak menderita suatu penyakit apapun ya. Ya jangan sampai di kemudian hari ya kondisi yang sekarang ini kita alami, jangan sampai di kemudian hari kita melakukan satu pemeriksaan gula darah, medical check up misalnya, kita dapatkan hasil gula darah kita demikian tinggi ya, yang melebihi angka normal gitu ya. Ini yang kita takutkan, atau nantinya kita akan disebut sebagai penderita diabetes. Jadi itu ilustrasi yang pertama. Saya tidak menginginkan Bapak Ibu yang ada join pada sore hari ini, yang masih sehat, yang masih ceria, tidak mengidap penyakit diabetes, jangan sampai memiliki penyakit diabetes di kemudian hari. Nah, ilustrasi yang kedua adalah jangan sampai Bapak Ibu yang sudah menderita penyakit diabetes pada sore hari ini, pada hari ini, atau saat ini, jangan sampai penyakit tersebut akan berkembang menjadi ke arah komplikasi. Ya, ini yang kita tidak inginkan. Ya, saya berharap dengan didengarkan, dipahaminya nanti pemaparan saya tentang slide ini, materi ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan satu upaya, jangan sampai penyakit diabetes yang diderita saat ini akan mengarah ke arah penyakit yang lebih lanjut, ataukah kita sebut sebagai komplikasi dari diabetes. Nah, apa-apa saja yang bisa didapatkan ataukah bisa berkembang menjadi ke arah yang lebih berat tentang komplikasi itu, nanti sebentar saya jelaskan. Jadi ada itu, seperti itu ilustrasinya Bapak Ibu. Saya menginginkan Bapak Ibu tetap sehat sampai saatnya nanti ya. Kemudian bagi yang sudah menderita diabetes, jangan sampai penyakitnya akan berkembang ke arah yang lebih berat. Ya. Nah, sebagian besar ya, saya yakin sebagian besar sudah mengenal apa itu penyakit diabetes. Ya, dari WHO sendiri tahun 99 ya menyampaikan bahwa penyakit diabetes ini adalah satu penyakit gangguan metabolisme yang kronis. Yang kronis itu artinya lama, ya. Jadi multi etiologi. Etiologi itu artinya penyebabnya, ya. Multi berarti banyak penyebabnya, Bapak Ibu, yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, ya, disertai gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian lipid dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Nah, ini ada kata insufisiensi fungsi insulin.
memang penyakit diabetes ini pasti akan berhubungan dengan insulin, tetapi yang dimaksud di sini adalah insufisiensi. Nah, insufisiensi ini disebabkan oleh gangguan atau defisiensi dari produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans dari kelenjar pankreas itu sendiri, atau disebabkan kali kurang responsifnya sel-sel tubuh kita terhadap insulin. Ya, jadi ada dua hal yang bisa Bapak Ibu lihat di slide ini. Yang pertama adalah memang berkurangnya produksi dari insulin itu sendiri oleh sel-sel beta Langerhans dari pankreas. Yang kedua, insulinnya ada, ya, dosisnya normal, akan tetapi kurang responsif, ya, sel-sel tubuh tersebut terhadap insulin. Nah, ini dua hal yang menjadi satu faktor patogenesis dari penyebab diabetes itu, ya. Jadi sekali lagi bukan hanya karena berkurangnya insulin menyebabkan akan terjadinya diabetes, tetapi walaupun insulinnya nanti normal, respon terhadap tubuh kita terhadap insulin tersebut ataukah sel-sel yang berhubungan dengan insulin tersebut itu yang kurang responsif. Nah, ini dulu yang harus dipahami Bapak Ibu. Nah, saat ini ya kondisi yang terjadi adalah masa COVID, ya, bahwa asupan kalori yang dikonsumsi oleh sebagian orang, ya, karena kita sekarang ini lebih banyak berdiam diri di rumah, ya, oleh karena satu kondisi yang mengharuskan kita lebih banyak berdiam di rumah. Akibatnya apa? Bahwa pekerjaan kita hanya mungkin saja lebih banyak pada aktivitas makan, ya, karena tidak ada pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan. Jadi banyak makan, ya, banyak minum. Kemudian ada satu hal yang terlewatkan, itu tidak banyak kita beraktivitas ataukah bergerak. Nah, ini juga kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes. Di samping itu juga ada banyaknya muncul penyakit-penyakit kronis, ya, di mana hal ini juga akan mempengaruhi satu kecemasan, satu stres pada tubuh kita, ya, ada satu proses ketakutan. Ini juga akan memicu, ya, pengeluaran hormon-hormon yang tidak baik yang buat kesehatan kita. Selanjutnya adalah adanya keterbatasan untuk akses kita ke rumah sakit, ya, karena ada kekhawatiran dari Bapak Ibu yang bila mana ke rumah sakit nanti akan bertemu dengan orang-orang yang mengidap penyakit COVID dan lain sebagainya, sehingga apa yang terjadi bahwa kita melakukan follow up terhadap kesehatan kita menjadi sangat berkurang sekali. Nah, ini yang sangat disayangkan terutama bagi penderita diabetes. Akibatnya adalah bahwa pengaturan obat, terapi obat yang dibutuhkan untuk maintenance kadar gula darah kita itu menjadi tidak adekuat. Ini yang menyebabkan bisa ke proses yang lebih berat lagi nantinya. Yang selanjutnya yang terjadi dari sisi ekonomi, ya. Jadi sebagian dari kita ada kehilangan pekerjaan, tentunya pendapatan akan menurun, kemampuan kita untuk membeli sesuatu diantaranya adalah obat-obatan tentu akan menjadi terhambat juga. Nah, inilah yang sebagian dari aktivitas kita ataukah satu kondisi kita yang di masyarakat yang saat ini terjadi itu bisa menimbulkan satu masalah, ya, dalam hal ini masalah kesehatan yang kita sebut sebagai diabetes, ya. Nah, secara prevalensi, ya, bahwa penyakit diabetes ini sudah meluas di seluruh dunia, ya, bahkan khusus untuk di Indonesia prediksi dari WHO sendiri maupun dari IDF adalah bahwa peningkatan kasus penyakit diabetes bagi orang Indonesia itu bisa sampai 2-3 kali lipat, ya, dari yang tahun 2000-an ini. Ini menandakan bahwa harus ada kehati-hatian, ya, dari kita sebagai masyarakat penduduk Indonesia, ya, bahwa potensi ke arah penyakit diabetes itu memang akan sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak waspadai dari sekarang, ya, nantinya bahwa memang benar prediksi tersebut akan terjadi, gitu. Nah, khusus untuk pemerintah, ya, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah memandang bahwa penderita diabetes itu
pada kondisi yang lebih lanjut itu akan berpengaruh pada kualitas sumber dayanya. Ya, hal ini juga berdampak pada biaya kesehatan yang cukup besar. Bapak Ibu tidak jarang ya sekarang ini melalui pembiayaan pemerintah melalui JKN itu banyak sekali dana yang dihabiskan untuk penyembuhan penyakit-penyakit kronis, diantaranya adalah penyakit diabetes ini, ya, terutama dalam baik dari sisi penurunan gulanya maupun menghadapi komplikasi yang dihadapi pada pasien diabetes yang lebih lanjut. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Belum lagi nanti ke hal-hal yang sifatnya terapi, dalam hal ini adalah penyediaan obat, baik itu oral maupun suntikan, ini juga jadi masalah. Ya. Nah, saya sangat beruntung sekali bahwa perusahaan kita, ya, AFC Life Science Indonesia ini secara konsisten untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat, ya, walaupun dalam skup yang kecil ini, tetapi konsistensinya itu dalam hal memberikan satu informasi kesehatan buat Bapak Ibu, ya, dalam hal ini yang kita sebut sebagai aspek preventif dan promotif, ya, dalam hal ini adalah promotif, ya, memberikan satu informasi yang sangat baik kepada seluruh masyarakat bagaimana paling tidak kita bisa melakukan pencegahan, ya, supaya kita saat ini, keluarga kita, ya, anak-anak dan sebagainya yang nanti akan tumbuh menjadi satu generasi penerus itu tidak jatuh ke dalam satu masalah kesehatan yang terutama tidak mengidap satu penyakit-penyakit kronis, ya. Jadi kita sangat mengapresiasi, ya, komitmen dari perusahaan dari AFC Life Science ini untuk terus membuatkan satu sesi tentang seminar kesehatan yang dipakai sebagai media buat Bapak Ibu untuk mengenal lebih jauh tentang kesehatan pada umumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa insulin itu akan diproduksi oleh suatu organ yang kita sebut sebagai pankreas. Ya. Nah, ini saya memberikan satu gambaran pankreas itu letaknya di mana itu. Ya, jadi pankreas itu letaknya di rongga perut, ya, bagian kiri atas, ya, berbatasan dengan usus, kemudian di belakangnya dari lambung kita. Nah, pada umumnya pasien-pasien yang menderita satu nyeri pada perut kiri atas ataukah di bagian ulu hati itu seringkali dikacaukan, ya, karena di sana ada banyak organ yang saling berdampingan seperti itu, ya, dan seringkali memang kita diderita atau disampaikan oleh pasien itu adalah nyeri ulu hati yang identik sama gastritis seperti itu. Padahal sebenarnya ada beberapa penyakit-penyakit yang lain, ya, seperti pankreatitis ini seperti nanti juga menyebabkan satu nyeri yang hampir sama nanti dengan dengan gastritis. Karena letaknya yang memang berdampingan, ya. Nah, pankreas ini memiliki sel yang disebut sebagai sel alfa dan sel beta, yang masing-masing memiliki fungsi yang sangat berbeda. Ya, sel beta yang kita ketahui itu adalah fungsi nanti untuk mensekresi insulin, dan sel alfa ini adalah untuk mensekresi glukagon, yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Nah, semuanya ini sekresi hormon ini akan dialirkan ke pembuluh darah dan nanti akan beredar di dalam pembuluh darah. Nah, gangguan pada pankreas, ya, itu bisa membuat pankreas itu memiliki kehilangan kemampuan untuk memproduksi dan melepaskan insulin. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai pankreas kita itu mengalami satu kondisi sakit dalam hal ini. Nah, apa-apa saja yang bisa menyebabkan pankreas tersebut mengalami sakit? Yang pertama, yang paling banyak ditemukan itu adalah karena satu proses infeksi. Ya, proses infeksi ini bisa karena memang ada infeksi langsung adanya kuman, ataukah yang sering juga disebabkan karena adanya batu empedu. Ya, kalau Bapak lihat, ya, yang warna hijau ini,
Ya, ada saluran, itu saluran empedu, di mana kalau ini di saluran tersebut terbentuk batu dan ini menyumbat, ini pun nanti akan bermuaranya kan sama dengan muara duktus daripada pankreas ini. Nah, ini kalau ini terjadi, ini bisa akan menyumbat saluran dari pankreas, ya, otomatis menghambat juga pengeluaran dari insulin itu sendiri. Nah, inilah yang secara anatomi ya, di mana letak dari pankreas dan apa fungsinya itu ya. Nah, Bapak Ibu, penyakit diabetes ini kita kenal ada dua ya, yang disebut sebagai diabetes tipe 1 dan tipe 2 ya. Tipe 1 ini adalah tipe yang memang didapatkan sejak lahir. Artinya memang tubuh kita itu sama sekali tidak memiliki insulin ya. Jadi memang insulin tidak ada diproduksi sama sekali. Yang berbeda dengan DM tipe 2 ya. Kalau DM tipe 1 ini memang didapatkan sejak lahir, tentunya memang dimiliki pada usia bayi atau anak-anak. Pasien usia tersebut sudah memiliki penyakit diabetes. Nah, dan gejala-gejala klasiknya umumnya ya seperti gejala klasik dari diabetes itu sendiri ya, seperti poliuri itu banyak kencing ya, polidipsi itu banyak minum, polipagi itu banyak makan ya, dan terjadi penurunan berat badan, rasa kelelahan dan lain sebagainya ya. Nah, tapi kalau diabetes tipe 2 ini diabetes yang dialami oleh seseorang dalam masa kehidupannya, itu artinya ya. Jadi sejak beberapa tahun ya sebenarnya sudah mengalami suatu penyakit, tetapi oleh karena gejalanya belum muncul pada orang tersebut, maka orang tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya itu sudah menderita diabetes. Nah, ini yang dikatakan bahwa seseorang setelah mengalami gejala atau berkembang ke dalam satu komplikasi itu baru merasakan bahwa dirinya ataukah baru didiagnosis sebagai diabetes ya. Nah, kondisi yang seperti ini kalau dialami pada seseorang ya, itu biasanya sudah dalam tahap yang lebih lanjut ya. Makanya seringkali satu kondisi-kondisi yang tidak bisa dijelaskan ya. Contohnya adalah penurunan berat badan yang secara tiba-tiba begitu. Ya, tidak dimengerti kenapa badannya kurus ya, padahal nafsu makannya tinggi sekali gitu ya. Nah, setelah dicek-cek ternyata oleh karena gula darahnya terlalu tinggi ya, ataukah tiba-tiba terjadi satu infeksi yang tidak sembuh-sembuh, ataukah malah menjadi kondisinya malah menjadi lebih berat begitu. Setelah dicek gula darahnya ternyata tinggi sekali. Nah, ini yang saya katakan bahwa diabetes tipe 2 ini pada umumnya memang tidak diketahui ya selama masa hidupnya, akan diketahui bila mana sudah mulai timbul gejala itu. Ya. Nah, ini beberapa gejala-gejala khas ya, gejala-gejala tipikal namanya bagi penderita diabetes yang paling sering dirasakan ya adalah poliuri, ya, sering buang air kecil. Ini terutama terjadi pada malam hari ya Bapak Ibu ya, yang biasanya kadang yang kalau dalam kondisi normal itu buang air kecil kita di malam hari hanya sekali ya, atau kadang-kadang 2 kali. Tapi pada penderita diabetes itu bisa sampai melebihi sampai 10 kali. Nah, inilah yang juga sering kali dikeluhkan. Yang kedua adalah polidipsi, ya. Memang sering haus ya, karena dia sering buang air besar, buang air kecil juga sering akan minum. Terbalik juga, sering minum akan menyebabkan buang air kecil juga gitu ya. Dan polipagi ya, polifagia ini adalah banyak makan ya, mudah lapar, jadi konsumsi makanannya terutama nasinya, tukar pengganti nasinya banyak sekali. Ini kondisi-kondisi yang gejala tipikal yang 3 hal ini yang paling sering ya dikeluhkan. Nah, untuk gejala-gejala yang lain ya seperti penurunan berat badan ya, tanpa sebab yang jelas, kemudian kesemutan ataukah timbul gatal-gatal, infeksi dan lain sebagainya, itu tahapan-tahapan yang lebih lanjut lagi ya. Tapi yang paling khas ini adalah terjadi trias ini ya, poliuri, polidipsi dan polipagi serta penurunan berat badan yang tidak jelas ya. Nah,
berbicara tentang patogenesa atau secara patologi, ya, bagaimanakah sih sebenarnya munculnya diabetes ini? Tadi saya salah sampaikan bahwa kegagalan dari sel beta pankreas itu yang menyebabkan produksi insulin, ya, ataukah sekresi insulin ke dalam darah itu menjadi lebih sedikit, ya. Dan yang kedua adalah bahwa walaupun insulin yang berada dalam tubuh itu sudah adekuat, tetapi tubuh kita sendiri ataukah sel-sel ataukah organ yang berkaitan dengan insulin tersebut itu tidak dimaksimalkan. Nah, jadi yang paling mendasar sekali adalah sebenarnya bahwa ketiadaan dari insulin ataukah kekurangan dari insulin itu tersebut memang adanya kegagalan dari sel beta pankreas ini, ya. Akan tetapi Bapak Ibu, ada organ-organ yang lain, ya, yang juga ikut mempengaruhi, ya, kenapa seseorang itu bisa menderita diabetes yang berkepanjangan, ya. Ternyata bahwa organ-organ yang lain itu juga bisa memegang peranan, memegang satu faktor, ya, yang menyebabkan bahwa penyakit diabetes ini terus akan berkembang menjadi lebih berat, ya. Nah, jadi adanya satu resistensi insulin, ya, pada otot dan liver, kemudian gangguan dari jaringan lemak, kemudian adanya gangguan di usus, gangguan di gaster ataukah di lambung, itu juga pada organ-organ tersebut itu juga menyebabkan bisa menimbulkan timbulnya diabetes itu sendiri, ya, terutama pada diabetes yang tipe 2 ini. Ya. Nah, ada 8 organ yang berperanan untuk patogenesa dari diabetes ini. Yang pertama adalah kegagalan dari sel beta pankreas. Ya. Jadi fungsi dari sel beta itu sudah sangat berkurang sekali, ya, terutama pada saat kita melakukan pemeriksaan gula darah, kadar gula darahnya sudah sangat tinggi sekali. Ini sudah menandakan bahwa fungsi dari sel beta dalam hal ini adalah mensekresi insulin itu sudah sangat berkurang sekali. Nah, organ yang kedua itu adalah di liver, ya, dalam hal ini adalah terjadinya resistensi insulin, ya. Dan resistensi insulin inilah yang mengakibatkan memicu, ya, timbulnya gluconeogenesis, jadi pembentukan glukosa, ya. Kemudian pada otot-otot juga, ya, juga adanya resistensi insulin, ya, yang secara multiple itu terjadi di intramyoseluler namanya, itu pun juga akan memicu gluconeogenesis. Kemudian pada sel-sel lemak, ya, itu juga ada resistensi terhadap efek dari antilipolisis dari insulin. Nah, inilah yang menyebabkan apa yang disebut sebagai kadar asam lemak bebas, ya, di dalam plasma yang terjadi peningkatan. Ini yang mengganggu, ya, akan tersekresinya insulin dari pankreas, ya. Yang selanjutnya adalah di gangguan di usus, ya. Jadi ada satu efek yang disebut sebagai efek incretin. Ini nanti akan pada penderita diabetes itu terjadi defisiensi hormon, ya, GLP-1, dan terjadi resistensi juga terhadap hormon GIP namanya, ya. Kemudian selanjutnya adalah di sel pankreas sendiri, dengan adanya diabetes ini peningkatan dari sintesa glukagon, dalam hal ini adalah sel alfa pankreas juga mengalami peningkatan, ya. Kemudian gangguan pada ginjal juga menyebabkan penyerapan glukosanya pun jadi meningkat penyerapan glukosanya, sehingga glukosa di dalam darah juga sangat meningkat. Dan yang terakhir adalah di bagian otak, ya. Resistensi insulin ini merangsang nafsu makan yang lebih banyak, ya, sehingga pengeluaran satu zat yang di otak yang menyebabkan bahwa kita berkeinginan untuk makan makanan yang lebih banyak lagi, gitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ataukah kita didiagnosa sebagai diabetes mellitus, ya, Bapak Ibu? Untuk menegakkan diabetes mellitus itu adalah memakai pemeriksaan kadar glukosa darah, ya. Yang paling bagus adalah secara enzimatik, ya, dengan bahan plasma darah vena. Jadi
darah kita diambil ya lewat diambil dari vena kita, diambil beberapa cc begitu ya, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan cara enzimatik. Ini yang paling direkomendasikan ya. Nah, seringkali kita mendapatkan untuk di beberapa fasilitas ataukah di dokter-dokter keluarga, dokter praktek mandiri itu memakai alat untuk pengetesan gula darah. Nah, itu biasanya alat tersebut bisa paling dipakai adalah untuk melakukan screening, dalam hal ini mengetahui apakah efektif ataukah tidak obat yang dijalankan ataukah diminum selama ini. Ya. Jadi sangat berbeda sekali ya. Jadi alat yang glukotes itu biasanya dipakai hanya untuk screening saja. Nah, bila mana darah yang kita ambil diperiksakan di laboratorium, ya, memiliki kadar lebih atau sama dari 126 mg per desiliter. Ya, dalam hal ini adalah kondisi kita dalam keadaan puasa. Ya, maka yang kita sebut adalah glukosa plasma puasa. Itu melebihi ataukah sama dari 126. Inilah yang sudah dikatakan sebagai kita menderita diabetes. Ya. Nah, kan tetapi puasanya ini pun ini harus memenuhi syarat minimal 8 jam. Jadi kalau kita ingin pemeriksaannya jam 8 pagi misalnya, jadi minimal 8 jam berarti kita balik ke belakang, jadi minimal jam 12 malam, tengah malam, kita tidak boleh lagi mengkonsumsi makanan. Ya. Nah itu nanti jam 8 pagi diambil darahnya dan diperiksakan. Jadi kalau seandainya hasilnya menunjukkan lebih atau sama dari 126 mg per desiliter, kita sudah dikatakan menderita diabetes. Nah, ada juga yang disebut sebagai tes toleransi glukosa oral. Ya, jadi setelah kita menjalani puasa, ya, kemudian setelah darah tersebut diambil, kita dibebani dengan disuruh meminum glukosa atau gula lah, ya, gula yang sebanyak 75 gram, ya. 75 gram. Nah, bila mana nanti 2 jam ya setelah minum gula ini kita diambil lagi darahnya dan pada saat itu hasilnya menunjukkan lebih atau sama dari 200 mg per desiliter, maka kondisi pada saat itu pun kita disebut sebagai memiliki penyakit diabetes. Ya, jadi itu ya. Jadi seringkali bagi Bapak Ibu yang saat ini memang sudah menderita diabetes, ya seringkali diminta oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan. Oke, Bapak nanti puasa atau nanti 2 jam setelah makan nanti dicek lagi. Ya, itu yang kadang kita sering dengar ya. Tapi sebenarnya penjelasannya adalah seperti begini. Nah, kadang-kala juga kita seringkali dalam kondisi sakit ya, kita ke salah satu fasilitas kesehatan untuk bertemu dengan dokter dan dokter merekomendasikan untuk pemeriksaan gula darah. Nah, ini yang kita sebut sebagai pemeriksaan gula darah sewaktu ya, atau glukosa plasma sewaktu. Nah, bila mana dari hasil pemeriksaan labnya ini menunjukkan lebih atau sama dari 200 mg per desiliter ditambah dengan keluhan-keluhan klasik yang tadi saya bilang ya, itu juga dikatakan sudah menderita diabetes. Nah, ditambah lagi ya, atau ada pemeriksaan HbA1c ya. HbA1c ini harus dengan mempergunakan standarisasi dari National Glucohemoglobin Standardization Program ya, itu bila mana hasilnya lebih atau sama 6,5%, ini juga dikatakan kita menderita diabetes ya. Jadi secara ringkas Bapak Ibu ya, secara ringkas kita boleh sampaikan bahwa kalau kita menderita diabetes, maka kesimpulannya adalah kalau HbA1c-nya itu melebihi dari 6,5%, ya, glukosa darah puasanya lebih sama 126, atau glukosa plasma 2 jam setelah TTGO itu melebihi 200 mg per desiliter, itu disebut sebagai menderita diabetes. Tapi kalau kondisinya ini di bawah dari itu, tapi di atas dari normal, ini kondisi-kondisi yang disebut sebagai pre-diabetes, ya. Dan kondisi yang normal, yang paling bawah itu adalah bila mana kondisinya adalah seperti itu. Angka-angka itu bisa menunjukkan seperti itu, ya. Jadi melalui slide ini, jadi ini kita pakai sebagai patokan Bapak Ibu yang bisa nanti
dipakai sebagai apakah saya menderita diabetes ataukah tidak, ataukah gula darah yang saya periksakan pada hari ini itu sudah menjadi normal ataukah sudah bergerak ke arah prediabetes. Nah, ini angka-angka yang bisa Bapak Ibu pakai sebagai rujukan, ya. Nah, bila mana saat ini kita sudah terdiagnosa sebagai diabetes, ya. Jadi kita pun juga harus melakukan satu terapi, ya. Nah, tujuan dari terapi ini ya tidak hanya dipergunakan untuk menurunkan HbA1c atau hanya menurunkan gula darahnya saja, ya. Tetapi yang paling penting adalah memperbaiki gangguan patogenesis tadi. Ya, memang tadi patogenesis yang paling utama adalah bahwa penurunan fungsi dari sel beta pankreas. Ya, tetapi ada 7 organ yang lain lagi yang kita harus perhatikan. Ya, nah itu sebagai dasar terapi dari diabetes. Nah, kadangkala juga kita tidak bisa hanya diterapi dengan satu atau dua macam obat, ya, tetapi kadang kita ada penggabungan dari beberapa macam obat, ya, bila mana dengan satu obat ataukah 2 obat kondisi diabetes kita tidak mengalami perbaikan seperti itu, ya. Dan yang paling penting adalah bahwa pengobatan ini harus dimulai sedini mungkin. Ya. Jadi jangan selalu menunda, ya, jangan selalu nanti saja dan sebagainya, ya. Karena kalau kita semakin menunda, maka progresivitas dari kegagalan sel beta dalam mensekresi insulin ini akan menjadi lebih berat lagi, ya. Sehingga kondisi diabetes kita akan lebih gula darah kita akan menjadi lebih tinggi lagi. Ya, jangan sampai ini terjadi. Jadi inilah dasar-dasar dari terapi diabetes. Nah, kita pun juga harus melakukan suatu pengelolaan, ya, penata laksanaan dari diabetes ini, yang tujuannya adalah kita bagi menjadi jangka pendek, jangka panjang, dan tujuan akhir dari terapi penata laksanaan ini. Ya, memang tujuan pendeknya itu adalah menghilangkan keluhan diabetes yang kayak tadi itu, trias, yang paling penting, ya. Kemudian memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi komplikasi, ya, yang bisa terjadi terutama di komplikasi akut itu. Nah, tujuan jangka panjangnya adalah mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Ini penyulit-penyulit yang bisa terjadi pada penderita-penderita diabetes. Sebentar saya jelaskan apa itu mikroangiopati dan makroangiopati, ya. Dan tujuan akhir dari pengelolaan ini adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas. Morbiditas itu angka kesakitan, ya, bagaimana kondisi pasien jangan sampai ke tahapan yang lebih berat lagi, itu namanya angka kesakitan. Dan mortalitas ini adalah angka kematian, ya. Jangan sampai generasi kita yang menderita diabetes ini banyak sekali akan jatuh ke proses kematian, ya, akibat dari komplikasi yang diderita, ya. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal yang ini ataukah pencapaian dari tujuan ini bisa tercapai, maka yang perlu dilakukan adalah pengendalian glukosa darah. Ya, ini harus dilakukan pengetesan yang lebih sering pada penderita-penderita diabetes. Ya, tentunya pengukuran tekanan darah, ya, kemudian berat badan, pemeriksaan laboratorium, ya, berupa profit level, ini juga harus dilakukan lebih sering, ya, dan pengelolaannya harus secara komprehensif. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di samping kita melakukan pengendalian gula darah, tapi kita juga harus melakukan satu pengelolaan yang lain, ya, agar ini bisa pengelolaannya secara komprehensif, gitu, ya. Nah, ada satu langkah-langkah penata laksanaan secara umum yang dilakukan, dan ini terutama pada penderita yang baru pertama kali melakukan kontrol ataukah melakukan pemeriksaan kepada di fasilitas kesehatan, ketemu sama dokternya. Dan dokter kalau misalnya lebih mengarahkan bahwa kondisi ini akan mengarah ke diabetes, tentunya tenaga medis akan melakukan satu pemeriksaan secara menyeluruh, ya, dimulai dari anamnesisnya, ya, menanyakan tentang riwayat penyakitnya, perjalanan penyakitnya seperti apa, ya. Nanti penderita akan menceritakan apa keluhan-keluhan utama dan keluhan yang lainnya. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, bila mana nanti ditemukan kondisi-kondisi yang tidak normal, tentu akan dicari lebih jauh lagi apa penyebabnya.
Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan laboratorium, ya, terutama di pemeriksaan gula darah puasa maupun dari 2 jam setelah TTGO itu. Nah, yang keempat adalah penapisan komplikasi. Apakah pada saat pertama kali pasien tersebut datang ke dokter itu sudah terjadi komplikasi ataukah tidak? Nah, untuk penapisan ini tentunya membutuhkan satu pemeriksaan penunjang, ya. Dalam hal ini adalah bisa ke laboratorium, ya, bisa melakukan pemeriksaan radiologi, ya, bisa melakukan pemeriksaan jantung melalui EKG dan lain sebagainya. Jadi ini adalah langkah-langkah penata laksanaan umum. Nah, sedangkan untuk penata laksanaan khusus, ya, ini adalah bagaimana kita melakukan satu pengelolaan pasien itu secara komprehensif, ya. Artinya tidak hanya tergantung pada satu penata laksanaan. Nah, penata laksanaan komprehensif ini yang saya sebut adalah yang pertama adalah bagaimana menerapkan pola hidup yang sehat, ya. Penerapan pola hidup sehat ini kita mulai dengan terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik. Ini sebenarnya yang paling penting buat Bapak Ibu, ya. Jadi pada saat kita memulai ataukah kita didiagnosa sebagai penderita diabetes, ya, tidak serta-merta, sekali lagi tidak serta-merta dokter akan memberikan satu pengobatan obat anti hiperglikemi namanya, ya. Tetapi biasanya para dokter akan memulai dengan terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik. Itu yang selalu akan diberikan pertama kali. Nah, kalaupun misalnya akan ada langsung pemberian obat diabetes, itu biasanya dimulai dengan obat anti hiperglikemi oral, ya. Banyak sekali macamnya. Kemudian diberikan satu pemahaman juga kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya pada saat itu sudah dikondisikan memiliki potensi terjadi hiperglikemi, artinya kadar gula darah yang sangat tinggi sekali. Jadi masyarakat diberikan pemahaman bahwa bila mana terjadi kondisi-kondisi emergensi, ya, misalnya terjadi metabolik berat, adanya ketoasidosis, ya, stres berat, tiba-tiba tidak sadarkan diri dan sebagainya, itu harus segera ke rumah sakit. Nah, ini edukasinya harus kuat, ya, kepada pasien maupun dari pihak keluarganya, ya. Kemudian yang paling penting juga adalah harus bisa memahami gejala-gejala yang disebut sebagai gejala hipoglikemia. Ya, hipoglikemia ini adalah satu gejala yang sangat akut sekali, ya, bisa terjadi di suatu saat, ya, terjadi suatu penurunan kadar gula yang demikian drastis dan mengakibatkan pasien tiba-tiba tidak sadar diri. Nah, saya seringkali memberikan satu tips kepada pasien-pasien yang kami rawat dengan diabetes. Jadi tips saya adalah kalau bepergian, ya, artinya keluar rumah, ya, itu selalu harus membawa paling tidak minuman yang manis, ya, ataukah makanan yang manis. Sebab kondisi seringkali terjadi, ya, tiba-tiba kita merasakan kondisi drop dan sebagainya, ya. Nah, yang paling cepat adalah yang bisa mengembalikan kondisi itu adalah dengan kita mengkonsumsi yang gula yang demikian cepat. Makanya yang paling cepat adalah kita bisa membawa minuman yang manis maupun permen yang manis, ya. Itu yang biasa saya sampaikan kepada pasien. Yang kedua adalah saya meminta kepada pasien itu kadang menuliskan dirinya sebagai seorang penderita diabetes, ya. Di dalam kartu namanya misalnya atau ke dalam kertas yang kosong begitu dituliskan saya penderita diabetes. Itu disimpan di di dompetnya, dan suatu saat bila mana, ya, ini bila mana, ya, kita dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan oleh orang-orang dan ini dibawa ke fasilitas kesehatan, ke UGD misalnya, kemudian dompetnya diperiksa untuk melihat identitasnya, tentu dokter akan lebih mempercepat mengetahui bahwa ketidaksadaran dari pasien ini penyebabnya kemungkinan adalah hipoglikemia itu, ya. Jadi kita juga ikut membantu tenaga medis dalam hal ini dokter untuk melakukan diagnosa. Nah, itu sebagai tips saja Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama adalah silakan kalau bepergian keluar harus kita memiliki cadangan energi, itu berupa minuman yang manis, ya, ataukah kita membawa roti ataukah membawa permen dan sebagainya, ya. Yang kedua, silakan taruh semacam kertas kecil begitu dan tulis di sana bahwa saya penderita diabetes, ya. Simpan di dompetnya, pergi kemanapun
nanti tiba-tiba misalnya terjadi tidak sadarkan diri, ditemukan oleh orang-orang, dibawa ke rumah sakit, itu akan mempercepat diagnosisnya gitu ya. Nah, tadi saya bilang yang paling pertama yang harus dilakukan oleh tenaga medis dalam hal ini dokter adalah memberikan satu terapi nutrisi medis ya. Jadi untuk implementasi dari hidup secara sehat kita ya, kita juga harus mengetahui apa sih yang disebut sebagai nutrisi sehat bagi penderita diabetes ya. Yang pertama adalah konsumsi karbohidrat ya. Seberapa banyak sih sebenarnya konsumsi karbohidrat kita ya, terutama karbohidrat yang berserat tinggi ya, seperti itu ya. Dan ini adalah antara 45 sampai 65% ya dari total asupan energi. Ya, ini tentu pada saat Bapak Ibu melakukan kontrol ke dokter, nanti ada pemeriksaan misalnya tinggi badan sama berat badan ya, di situ nanti berapa sih kebutuhannya, pekerjaannya apa ya, tingkat stresnya seperti apa, sehingga itu nanti ditentukan bahwa kebutuhan energinya adalah misalnya ini 2000 kilokalori per hari. Nah, dari 2000 kilokalori per hari itu nanti kandungan karbohidratnya maksimalnya misalnya adalah 50%. Jadi 50% itu nanti didapatkan dihitung-hitung memakai satu rumus seperti itu ya. Itu nanti adanya di ahli gizi ya, nanti dia mengkonfirmasi kalori sebesar sekian kilokalori ini kalau dikonversi dengan jumlah beras misalnya atau ke jumlah nasi ini berapa mangkok ataukah berapa sendok dan sebagainya. Itu nanti bagian ahli gizi yang tentu menentukan ya. Demikian juga dengan asupan lemak, asupan protein ya, kemudian konsumsi serat dan pemanis alternatif. Ini angka-angka yang bisa Bapak Ibu nanti pakai sebagai acuan ya untuk melakukan konsumsi nutrisi yang sehat bagi penderita diabetes ya. Kemudian latihan jasmani ya. Tadi yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah latihan jasmani. Ya, latihan jasmani yang dimaksud di sini adalah bukan aktivitas sehari-hari ya. Jadi aktivitas sehari-hari yang dimaksud itu adalah menyapu, mengepel. Jadi bukan seperti itu ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah suatu aktivitas tambahan ya. Memang berupa latihan jasmani yang sifatnya aerobik. Jadi seperti jalan cepat ya, misalnya jalan cepat kemudian bersepeda, jogging, berenang dan lain sebagainya ya. Tetapi yang perlu dipahami adalah bila mana akan melakukan kegiatan-kegiatan jasmani yang seperti ini, itu sebaiknya ya Bapak Ibu harus melakukan pemeriksaan gula darah dulu ya. Jadi harapannya kondisi kita pada saat melakukan aktivitas jasmani ini dalam kondisi tetap dalam gula darah yang terkontrol ya. Diharap hati-hati ya bila mana pada saat itu gula darahnya Bapak Ibu itu sangat tinggi, ya berarti itu ada satu warning, sebaiknya jangan dulu melakukan latihan jasmani karena akan berbahaya gitu ya. Nah, bila mana pemberian nutrisi kemudian latihan jasmani ini sudah dilakukan secara intens ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Akan tetapi tetap ditemukan bahwa kadar gula darahnya masih tetap tinggi, maka pada saat inilah dokter pasti akan memberikan terapi farmakologi namanya. Jadi intervensi sudah melalui obat. Nah, intervensi melalui obat ini baik itu bisa melalui obat secara oral ya berupa tablet ataukah melalui suntikan ya bila mana memang dibutuhkan untuk langsung dilakukan pemberian suntikan. Ya. Nah, tetapi seringkali yang terjadi adalah masyarakat kita yang penderita diabetes ini hanya terpaku pada pemberian obat saja. Jadi dengan diberikannya obat, merasa yakin bahwa gula darahnya pasti akan terkontrol. Ya, lupa bahwa nutrisi medis, ya kehidupan yang sehat itu dilupakan. Ya, padahal sebenarnya yang paling bagus adalah kombinasi ketiga-tiganya ini. Ya. Nutrisi medis, latihan jasmani, dan terapi farmakologi ini akan sangat membantu sekali ya untuk perbaikan dari pasien dengan diabetes mellitus. Jadi sekali lagi
Terapi farmakologis ini diberikan bersama-sama dengan pengaturan makan, dalam hal ini adalah pemberian nutrisi yang sehat dan latihan jasmani. Ya, saya yakin dengan penggabungan ini secara komprehensif, ya, itu bisa akan mempercepat perbaikan. Itu. Nah, tadi saya sempat menyampaikan ada satu kondisi yang kita sebut sebagai hipoglikemi, ya. Nah, ini yang merupakan satu penyulit diabetes. Ya, hati-hati Bapak Ibu bagi yang sudah mengkonsumsi obat, ya, baik obat oral, apalagi dengan pemberian obat anti diabetik yang berupa injeksi, ini harus hati-hati, ya, karena ada kondisi-kondisi yang kita sebut sebagai hipoglikemia, ya. Hipoglikemia ini adalah ditandai dengan menurunnya kadar gula darah yang lebih dari kurang dari 70 mg per desiliter. Jadi sangat rendah sekali. Ini menyebabkan bisa terjadi koma atau tidak sadarkan diri. Ya. Nah, ada lagi satu kondisi yang disebut sebagai krisis hiperglikemia. Ya, krisis hiperglikemia ini satu kondisi peningkatan gula darah. Ya, hiper itu tinggi, glikemia ini gula darah. Jadi gula darah dalam darah kita terlalu tinggi, ya, bisa sampai 300 sampai 600 mg per desiliter. Ini kondisi-kondisi ini yang harus Bapak Ibu ketahui, ya. Nah, kalau kita mengetahui kondisi seperti ini, ya, di rumah pun kita bisa melakukan terapi yang benar, ya. Saya mengilustrasikan seperti gini Bapak Ibu, ya. Kalaupun misalnya pada saat itu kita memiliki keluarga, ya, kita tahu bahwa pada saat itu keluarga kita itu mengalami penderita diabetes. Kemudian kita melihat kondisinya semakin menurun dan tidak, komunikasinya juga tidak bagus dan sebagainya. Nah, yang paling pertama kita pikirkan adalah pada saat itu kemungkinan terjadi hipoglikemi, ya, kemungkinan terjadi hipoglikemi. Nah, apa terapi kita yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah berikan minum yang manis, ya, atau kalau dia bisa makan, berikan makan, ya. Jangan takut Bapak Ibu, ya, jangan takut dengan kita memberikan minuman yang manis, ya. Jangan takut itu akan menaikkan glukosanya, ya. Anggaplah misalnya pada saat itu memang benar kondisi itu akibat dari hiperglikemianya, ya. Tapi dengan memberikan kita minuman yang manis, ya, kadar gula darah yang tinggi pun pada saat itu meningkatnya juga tidak terlalu tinggi sekali, ya. Akan tetapi akan sangat bagus sekali membantu bila mana bahwa kondisi saat itu adalah mengalami hipoglikemia. Itu. Jadi dengan memberikan minuman yang manis saja, kalau kondisinya adalah hipoglikemi, maka kadar gula darah dalam tubuhnya itu akan cepat sekali naik dan pasien akan mudah sekali akan kembali sadar, ya. Nah, ini sebagai tips saja sekali lagi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan di rumah, ya, sebelum dibawa ke rumah sakit, maksudnya kita menemukan kembali di rumah kondisi keluarga kita dalam kondisi seperti itu, ya, diajak bicara ngawur-ngawur misalnya udah mulai geliang-geliang seperti itu, berikan yang paling pertama yang harus kita pikirkan adalah pada saat itu mungkin ada hipoglikemia, ya, karena dia minum obat, tukar dia mengalami suntikan. Berikan saja minuman yang manis, ya, lihat reaksinya. Bila mana dia membaik kondisinya berarti itu terjadi hipoglikemia, ya. Tapi bila mana terjadi perbaikan sama sekali, itu memang benar terjadi hiperglikemia. Nah, kondisi seperti ini kita harus cepat bawa ke rumah sakit, ya. Nah, itu yang tadi saya bilang itu adalah penyulit yang akut, ya, penyulit yang bisa terjadi secara cepat. Tapi kalau penyulit yang menahun, ya, ini yang kita sebut sebagai ada istilahnya makroangiopati, ya. Makroangiopati ini adalah satu kelainan yang terjadi pada pembuluh darah yang besar-besar, ya. Misalnya pada pembuluh darah jantung, ya. Itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, ya. Pembuluh darah tepi, ya. Di sini seringkali terjadi ada luka diabetes misalnya, ya, atau pada saat kita berjalan ada akan nyeri sekali misalnya dan berkurang pada saat kita beristirahat yang disebut sebagai claudication intermittent, ya, atau bisa terjadi pada pembuluh darah di otak, ya, bisa menyebabkan stroke ischemic maupun stroke hemoragik. Nah, kenapa kondisi ini bisa terjadi Bapak Ibu, ya? Nah, saya menggambarkan sedikit seperti begini. Jadi tingginya gula darah, ya, di dalam pembuluh darah kita itu menyebabkan
aliran darah di dalam pembuluh darah itu menjadi sangat lambat sekali, ya, melambat. Nah, bila mana ada proses pelambatan, tentunya ada satu kondisi terjadi penumpukan gula di dalam lumen dari pembuluh darah itu sendiri. Inilah yang menyebabkan nanti kita sebut sebagai aterosklerose, ya, jadi kekakuan pada pembuluh darah. Kekakuan pada pembuluh darah ini menyebabkan sebagai suatu kondisi kerusakan sel dalam pembuluh darah. Nah, kalau ini terjadi, bisa dibayangkan Bapak Ibu yang kejadiannya secara bertahun-tahun terjadi seperti itu, maka kualitas darah yang dibawa menuju ke organ, target organnya itu tentu akan sangat berkurang sekali. Inilah yang bila mana ke jantung bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, bila mana ke otak bisa menyebabkan stroke, ya, bila mana ke kaki itu bisa menyebabkan sebagai ulkus dan lain sebagainya. Ini yang disebut sebagai makroangiopati. Jadi dasarnya adalah karena kekentalan di dalam darah akibat dari gula darah yang sangat tinggi, ya. Kemudian ada disebut sebagai mikroangiopati. Kalau mikroangiopati ini adalah kejadian patologi yang terjadi pada pembuluh darah yang kecil, artinya yang terjadi pada target organnya langsung, ya. Ini biasanya pada organ-organ di mata, ya, yang kita sebut sebagai retinopati diabetik namanya. Ini yang sering kali mengakibatkan ada kondisi glaukoma, ya, ada kondisi katarak dan lain sebagainya, ya. Kemudian pada ginjal itu terjadi nefropati diabetik, ya. Nefropati diabetik ini pada akhirnya kalau misalnya dia mengakibatkan urium dan kreatinin itu sangat tinggi sekali, ini dia akan jatuh pada gagal ginjal, ya, gagal ginjal kronik, dan pada akhirnya akan pasien tersebut diterapi dengan hemodialisa. Nah, kemudian ada disebut sebagai neuropati, ya, neuropati perifer. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang tidak merasakan nyeri, ya, tidak merasakan sakit, ya, baik itu di kaki ataukah di tangan, atau merasakan kesemutan yang terus-menerus, ya. Akibatnya apa? Karena kalau terjadi pada kaki ataukah pada tangan dan itu ada luka dan lain sebagainya, ini pada dalam tahapan yang lanjut tidak jarang kita menemui ada keluarga kita yang sampai diambil satu tindakan amputasi, ya, oleh karena penyembuhan lukanya yang tidak bisa secara cepat, atau bisa mengakibatkan satu kondisi yang infeksinya yang berat sekali, ya. Itu makanya diambilkan satu tindakan amputasi, ya. Nah, saya ulangi lagi Bapak Ibu, jadi untuk penyulit yang menahun ini kita jangan sampai, ya, jangan sampai sekali lagi walaupun kita menderita diabetes saat ini, jangan sampai komplikasi makroangiopati ataukah mikroangiopati ini bisa terjadi pada diri kita, ya. Maka slogannya kita, ya, hidup berdamai dengan diabetes, itu artinya. Jadi kita tetap sehat, ya, kita tetap ceria walaupun di dalam tubuh kita sebenarnya ada menderita diabetes, ya. Sekali lagi jangan sampai kondisi diabetes kita jatuh pada kondisi yang lebih berat lagi, ke komplikasi mikroangiopati maupun makroangiopati. Nah, di slide ini saya mengatakan stop diabetes, ya. Stop diabetes itu sangat penting sekali buat Bapak Ibu yang saat ini kita baik yang saat ini masih sehat, ya, maupun yang sudah mengalami penyakit diabetes. Yang pertama adalah ayo ikuti pola makan yang sehat. Seperti tadi saya bilang, ya, aturan persentase berapa besarnya karbohidrat, protein, lemak, ya, serat, kemudian pengganti gula itu ada angka-angka yang bisa kita jadikan sebagai referensi, itu ayo kita ikuti. Kemudian lakukan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur, ya. Bila mana kita sudah mengkonsumsi obat-obatan, maka pergunakanlah obat diabetes tersebut atau obat-obatan lain itu secara aman dan teratur, ya. Ini 3 hal ini yang paling penting yang saya katakan, ya. Jadi pertama adalah kita lakukan pola makan sehat yang bagus, ya, meningkatkan aktivitas jasmani dan penggunaan obat-obatan. Nah, selanjutnya adalah melakukan pemantauan gula darah secara mandiri yang tadi saya bilang kita boleh membeli alat glukotes dan kita lakukan pemantauan secara mandiri di rumah seperti itu, ya. Dan kita bisa memantaunya berapa nilai glukosa saat ini, gitu, ya.
Kemudian ada satu edukasi bahwa melakukan perawatan kaki secara berkala. Nah, kenapa ini harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, karena kita tahu bahwa kaki ini adalah organ kita yang paling jauh dari jantung kita, ya. Tentunya kalau yang paling jauh asupan darah, ya, yang sebagai elemen yang akan membawa nutrisi, yang membawa oksigen ke dalam organ tersebut akan juga semakin sedikit. Tentunya kalau kita tidak rawat kaki kita dengan baik, itu ada satu resiko-resiko yang bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan menghadapi keadaan sakit akut dengan tepat. Ini tadi saya bilang kalau kondisinya adalah hiperglikemi atau hipoglikemi, kita harus mengetahui kapan kita harus ke rumah sakit, apa kita harus segera membawa pasien tersebut ke rumah sakit. Ya. Nah, kemudian adalah memiliki keterampilan mengatasi masalah yang sederhana, ya, dan mau bergabung dengan kelompok-kelompok penyandang diabetes. Ini sangat penting sekali, ya, kita lakukan diskusi, sharing dengan kelompok-kelompok diabetes sehingga mereka akan lebih banyak mengetahui, ya, tentang penyakit diabetes ini ke depan. Ya. Kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi kalau kalau memang diperintahkan untuk melakukan kontrol secara rutin, ya, 2 minggu sekali, sebulan sekali, ya, kita harus bisa mengakses, ya, pelayanan kesehatan tersebut dengan baik. Ya, ini perilaku hidup sehat bagi penderita diabetes dan bukan penderita diabetes, ya. Jadi kita menginginkan yang bukan penderita diabetes itu tetap hidup, ya, tanpa harus jatuh ke kondisi diabetes, ya. Nah, pencegahan diabetes, ya. Pencegahan diabetes ini bisa memiliki 3 sasaran, ya. Jadi sasaran yang pertama adalah sasaran primer. Ini tentunya bagi yang belum terkena, ya, yang belum terkena ataukah bagi pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki potensi, ya, bisa terkena atau mengalami intoleransi glukosa. Ya, ini yang harus kita lakukan adalah program yang disebut sebagai penurunan berat badan, latihan jasmani, menghentikan kebiasaan merokok, ya, melakukan nutrisi medis dengan baik, hidup sehat dengan baik, ya. Ini yang harus kita lakukan sebagai sasaran pencegahan yang primer. Sedangkan yang sekunder ini adalah bagi pasien yang memang yang memang sudah menderita diabetes tapi menghambat untuk timbulnya penyulit ataukah komplikasi yang tadi saya bilang, ya. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah seperti yang tadi, ya. Jadi kalaupun misalnya sudah memberikan obat, tentu obat tersebut harus dikelola dengan baik dan benar, ya. Tentunya digabungkan dengan aktivitas latihan jasmani dan mengkonsumsi nutrisi yang baik gitu. Nah, dan sasaran pencegahan yang tersier ini tentunya adalah untuk mencegah agar jangan sampai pasien tersebut jatuh pada kecacatan yang lebih lanjut, dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini pencegahan diabetes yang terutama adalah untuk diabetes tipe 2 yang paling banyak diderita oleh masyarakat kita. Jadi sekali lagi ada pencegahan secara primer, ada secara sekunder, dan pencegahan secara tersier. Jadi dengan kita mengetahui upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan ini, tentunya kita akan memilih, ya, kita akan memilih kondisi saat ini kita seperti apa. Kalau kita memang belum menderita diabetes, maka lakukanlah sasaran pencegahan yang primer. Tapi kalau seandainya kita sudah menderita seperti penyakit diabetes, maka lakukanlah sasaran pencegahan yang secara sekunder, ya. Dan bila mana memang sekundernya itu sudah semakin memberat lagi, ya, jangan sampai kecacatan itu bisa lebih lanjut bisa terjadi gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, dari tadi kita sudah membicarakan tentang diabetes dan komplikasi yang bisa terjadi. Nah, saat ini kita berada dalam satu perusahaan yang sama dan kita mengenal ada produk-produk yang sudah disampaikan ke kita dan kita sudah mengkonsumsinya, baik dari yang sudah 3 tahun yang lalu, ada yang 2 tahun yang lalu, atau yang baru mengkonsumsi pada saat ini, ya. Nah, kita kenal sekarang yang disebut sebagai SOP Subarasi. Nah, SOP Subarasi ini merupakan upgrade dari produk yang sebelumnya SOP 100, ya. Jadi dengan adanya
SOP Subarasi ini kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang kemanfaatannya. Karena apa? Karena sebelumnya dengan SOP 100 ya, dengan 8 kandungan yang ada, yang terutama ini adalah kemarin plasenta ya, dengan tambahan ada sarden peptide dan fruit flow peptide ini memiliki satu paten yang lebih banyak lagi ya. Yang sebelumnya SOP 100 sudah memiliki 3 paten ya sebagai cell regeneration effect, kemudian dia untuk peningkatan aliran darah dan skin improvement ya. Tentunya kalau saya meyakininya dengan 3 paten tersebut itu pun sudah sangat bagus sekali buat kesehatan kita, menjaga kita apalagi pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Nah, dengan tambahan sarden peptide dan fruit flow peptide ini akan lebih melengkapi lagi sebenarnya ya produk yang kita sudah konsumsi ini. Kenapa sih penting SOP Subarasi ini buat penderita diabetes ya? Karena kita tahu seperti tadi ya bahwa patogenesis dari diabetes ini kan tadi saya bilang adanya kegagalan dari sel beta pankreas dalam mensekresi dari insulin. Tentunya adalah marin plasenta ini yang paling berfungsi saat itu ya adalah untuk meregenerasi sel-selnya ya. Nah, sel-sel yang sudah diperbaiki, yang sudah diregenerasi itu tentunya yang diharapkan adalah berproduksinya kembali sel-sel beta pankreas dan sel-sel alfa pankreas itu untuk dalam kondisi yang bekerja dalam kondisi yang seimbang ya. Tentunya dengan keseimbangan ini kondisi di dalam gula darah kita di dalam tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi saya cerita juga bahwa kerusakan dalam tubuh kita itu juga terjadi pada pembuluh darah ya. Akibat dari gula darah yang tinggi terjadi pengendapan pada pembuluh darah, itu juga merusak sel-sel pembuluh darah. Nah, dengan adanya cell regeneration effect paten dari SOP 100 itu juga akan memperbaiki sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah. Kalau sel-sel pembuluh darah ini diperbaiki ya, tidak terjadi kerusakan-kerusakan sel, maka aliran darah di dalam pembuluh darah itu juga akan menjadi lebih cepat seperti itu ya. Nah, dengan adanya penumpukan gula darah ataukah melalui satu penumpukan yang menempel pada pembuluh darah itu juga punya potensi menaikkan tekanan darah. Makanya tidak jarang adalah pasien-pasien dengan diabetes itu pasti memiliki tekanan darah yang mulai meningkat. Nah, dengan adanya tambahan sarden peptide ini yang memiliki paten untuk menurunkan tekanan darah itu juga sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi paten sarden peptide ini kegunaannya adalah memang untuk menurunkan tekanan darah. Jadi pada penderita diabetes dengan hipertensi juga akan secara lambat laun kondisi komplikasi hipertensi itu bisa akan membaik. Nah, dengan adanya fruit flow peptide juga, kita tahu fruit flow peptide ini adalah untuk mencegah agregasi trombosit ya. Jadi ilustrasinya begini Bapak Ibu, kalau adanya gula darah yang sangat tinggi di dalam aliran darah itu akan merangsang kerusakan sel-sel pada epitel dari sel darah pembuluh darah itu sendiri ya. Kerusakan dari epitel ini itu akan terjadi satu luka ya. Nah, luka pada sel epitel ini itu akan merangsang penumpukan dari trombosit ya, penumpukan pada lemak dan lain sebagainya. Inilah akan memicu nanti munculnya kerak-kerak di dalam pembuluh darah. Nah, dengan adanya fruit flow ini dia membantu untuk meringankan penumpukan itu ya, ataukah mencegah terjadinya agregasi. Ya, jadi dengan sel-sel pembuluh darah diperbaiki ya, aliran darah akan menjadi lebih bagus lagi. Kadar gula darah di dalam tubuh akan membaik seiring dengan perbaikan dari sel-sel beta pankreas, insulin akan ditingkatkan, maka potensi terjadinya pengendapan di dalam pembuluh darah itu menjadi lebih sedikit gitu. Sehingga apa yang diharapkan, aliran darah ke semua organ tubuh kita itu menjadi lebih baik. Nah, itu
kegunaan dari SOP 100 ini, ataukah yang kita sekarang ini adalah SOP Subarasi, ya. Nah, tentu saya tidak berbicara asal saja ya, akan tetapi bahwa Subarasi ini juga sudah dilakukan suatu uji klinis tentunya ya. Bagaimana sih peranannya dalam menurunkan gula darah ya. Dari grafik ini kita bisa tahu ya bagaimana peranan dari Subarasi ini dalam menurunkan gula darah kita. Demikian juga bahwa SOP Subarasi ini adalah membantu memperbaiki toleransi glukosa. Yang tadi saya bilang itu resistensi insulin. Itu yang kita dalam hal ini adalah peranannya untuk memperbaiki toleransi glukosa. Ya, jadi SOP Subarasi itu sudah banyak dilakukan satu uji-uji klinis ya, yang tentunya ini yang saya sampaikan baru 2 ya, tentu ada lagi uji klinis yang lain yang sesuai dengan patennya ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sempat menjelaskan bagaimana kita harus merawat kaki kita ya. Ini tips saja ya. Boleh boleh di screenshot ya, boleh di foto dan sebagainya ya. Ini bagi penderita-penderita yang sudah menderita diabetes ya. Ini sangat penting sekali ya. Ini juga menjadi satu referensi nanti bagi penderita diabetes ya. Jadi kalau kita bagaimana caranya kita mencegah adanya bisa munculnya ulkus ya, ataukah neuropati perifer atau kita sebut sebagai peripheral arterial disease ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi ini tolong dibaca, ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali untuk diimplementasikan sehari-hari ya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Saya kembalikan ke Pak Angga, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan dan diskusi ya. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke Pak Angga. Halo. Ya, silakan Pak Angga. Oke dok, kita mulai Q&A-nya. Ini sudah ada berapa nih? 27 chat. Ya, silakan. Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin ini lebih ke general sih dok. Nggak ada sangkut paut ke ya mungkin cara apanya. Apa ini yang tanya dok mau tahu mungkin ya. Diabetes mellitus tipe 2 itu apakah bisa disembuhkan? Nah, atau enggak? Yang kedua pertanyaan lagi, ini ada 2 pertanyaan. Kalau misalkan diabetes mellitus itu yang nurun ke anak itu yang 1 atau yang tipe 2 dok? Ya, yang pertama ya masalah apakah penyakit diabetes itu bisa disembuhkan nggak dengan mungkin dengan produk ini maksudnya ya Pak Angga ya? Boleh. Ya, saya katakan bahwa penyembuhan itu bisa saja terjadi ya, penyembuhan bisa saja terjadi, tapi ini kata tanda garis bawahnya itu juga harus dipahami ya. Yang pertama itu banyak faktor yang menentukan. Ya tentunya ini adalah kita harus lihat pasien tersebut itu mengalami gejala diabetes itu ataukah diabetes sudah berapa lama ya, karena dari sisi ini penting sekali ya. Dengan tadi saya sempat di slide mengatakan bahwa terapi diabetes itu harus dimulai sedini mungkin. Jadi kalau penderita diabetesnya sudah berlama sekali, sudah bertahun-tahun menderita dan sampai terjadi satu komplikasi, maka akan sulit untuk mencapai kesembuhan. Ya, yang paling bisa dilakukan adalah yang paling bisa diberikan adalah perbaikan kondisinya. Itu kalau kesembuhannya jelas tidak bisa. Ya, tapi kalau pasien ini baru menderita, ya baru didiagnosa dengan cepat, ya diketahuinya dengan cepat, tentu dengan perbaikan yang dilakukan ya, dengan seperti tadi saya sampaikan ya, dengan nutrisi yang baik, pelatihan jasmani yang bagus ya, terapi obat yang sudah diberikan dikonsumsi dengan baik, ditambah lagi dengan konsumsi nutrisi yang tadi yang kita miliki sekarang ini adalah SOP Subarasi dengan dosis dan konsisten ya. Tentunya harapan kita untuk
membalikkan kondisi sama seperti 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu besar sekali kemungkinannya. Ya, karena ya seperti tadi saya bilang itu, bahwa kita melakukan upaya pencegahan itu secara lebih dini, ya, termasuk terapinya ini kita lakukan secara lebih dini atau lebih awal, ya. Itu yang saya sampaikan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, saya katakan, ya. Tapi itu ya catatannya seperti tadi itu, ya. Hati-hati Bapak Ibu dalam memberikan satu harapan-harapan yang terlalu berlebihan, ya, bukan buat pasien-pasien yang sudah menderita diabetes, ya, sudah ada komplikasi, ada ulkus, ada luka diabetes, ya, sudah mengalami cuci darah akibat dari diabetes, minum SOP 100 tambah akan sembuh. Jangan, ya, saya katakan kita tidak boleh overclaim, ya. Memang di sana patennya adalah memang bisa memberikan potensi untuk regenerasi sel, bisa untuk melancarkan aliran darah, bisa menurunkan tekanan darah, bisa untuk mencegah agregasi trombosit, ya. Tapi itu terjadi bila mana, ya, pemberiannya itu secara konsisten sesuai dengan dosis yang ini. Kondisi pasien juga pada saat itu juga kita harus perhatikan, ya. Syukur-syukur saya bilang, ya, luka diabetesnya itu bisa menyembuh, ya. Neuropatinya bisa membaik misalnya, ya. Kemudian kondisi retinopatinya, pencegahan terhadap timbulnya glaukoma, pencegahan terhadap timbulnya katarak itu bisa kita lakukan misalnya, ya. Orang yang sudah mengalami cuci darah misalnya itu yang tadinya 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu itu bisa dikurangin menjadi 2 kali seminggu misalnya. Itu pun sudah satu progres yang sangat luar biasa. Itu yang saya sampaikan, ya. Yang pertanyaan yang kedua, yang menurun itu yang mana, ya? Yang menurun itu adalah yang tipe 2, ya. Yang menurun itu adalah tipe 2. Jadi karena ada riwayat keluarga yang sudah terkena diabetes. Nah, makanya pada pasien-pasien yang saat ini memiliki penyakit diabetes, kalau kita tanya riwayatnya, orang tuanya kena diabetes tidak, ya pasti sebagian besar mengatakan oke, ada yang orang tua memiliki keturunan memiliki penyakit diabetes. Nah, apakah itu akan muncul semuanya? Tidak, saya katakan, ya. Jadi kalaupun misalnya di dalam tubuh kita sudah ada genetiknya memiliki riwayat keluarga menderita diabetes, tapi kalau misalnya pola hidup kita lakukan dengan baik, ya. Pola hidup itu maksudnya yang tadi saya bilang, konsumsi makanannya yang baik, ya, sesuai dengan standar, latihan jasmaninya yang sesuai, ya. Kemudian pengendalian diri terhadap hal-hal yang merugikan seperti tingkat stres dan sebagainya. Itu kalau kita lakukan dengan baik, ya, saya kira genetik tentang DM itu tidak akan muncul pada tubuh kita, ya. Jadi kita bisa melakukan satu intervensi pada saat itu, ya. Begitu Pak Angga. Oke. Siap. Itu mungkin bisa ngejawab ini beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Itu udah banyak mungkin dari tadi saya lihat ini pertanyaan-pertanyaan serupa yang tadi saya bilang, mungkin yang tadi Dokter Buana ngomong bisa menjawab juga. Jadi bukannya saya nggak mau bacain teman-teman, cuman sama aja pertanyaannya itu jawabannya itu juga yang barusan dijelasin sama Dokter Buana. Oke, kita lanjut. Dok, ini ada yang tanya. Ini kalau gini aja deh, saya rangkum pertanyaan ini deh. Tadi saya baca-baca pertanyaan, banyak yang nanya tentang takaran, Dok. Ya. Jelas kalau orang yang sehat dan hanya untuk maintain aja, dan dengan orang yang terkena diabetes atau bahkan mungkin pradiabetes atau apapun itu, pasti takarannya beda ya, Dok ya? Betul. Nah, ini ada yang tanya, ini saya rangkum pertanyaannya. Mungkin boleh nggak, Dok, di-sharing? Kalau menurut Dokter Buana sendiri, kan ini menurut orang beda-beda, Dok. Menurut Dokter Buana, kalau misalkan pradiabetes itu minumnya berapa sih per harinya? Terus kalau dia diabetes, minumnya berapa banyak sih per harinya gitu loh, Dok? Ya. Jadi tadi benar Pak Angga tadi bilang, ya kalau misalnya kita masih sehat, kita ingin mempertahankan kesehatan kita, mau minum berapa gitu ya, mau minum berapa saset, ya itu tidak ada satu ukuran yang pasti yang saya bilang, ya. Kita mau 1 saset, kita mau 2 saset, silakan saja, ya. Tetapi kan kita juga harus berpikir secara bijak, ya, berpikir secara bijak. Apakah
Kalau misalnya dengan satu saset kita pun juga sudah merasakan manfaatnya, ya kesehatan itu kita dapatkan. Ya, misal ini yang paling kita dapatkan adalah misalnya daya tahan tubuh kita ya, yang tadinya kita sering sakit flu, misalnya seperti yang saya sering rasakan sakit flu yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian dengan minum SOP pada waktu kita awal, saya sudah 2 tahun ini sudah minum produk ini, saya merasakan daya tahan tubuh saya itu meningkat dalam hal apa penyakit flu misalnya. Ya, saya cukup minum 1 saset saja bisa mendapatkan manfaat yang seperti ini. Itu untuk kondisi saya ya. Tapi kalau buat Bapak Ibu barangkali mungkin tidak sama dengan saya ya. Saya harus minum 2 saset, Dok. Oke, silakan ya 2 saset ya. Berarti nanti pada saat nanti suatu saat misalnya Bapak yang minum 2 saset itu menderita suatu sakit kronis ya, misalnya dengan diabetes ini misalnya ya. Tentu 2 saset itu tidak cukup gitu ya. Berarti harus ditingkatkan mau 3 saset, mau 4 saset ya itu silakan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya, itu pendapat dari saya ya. Ya, lebih-lebih nanti misalnya sudah ada satu kondisi, ada komplikasi-komplikasi yang lain. Misalnya ada gangguan ke jantung, ada luka diabetes misalnya. Nah, itu tentu kebutuhan untuk peningkatan kesehatannya akan lebih besar ya dari kebutuhan yang sebelumnya. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi kalau untuk kondisi normal buat saya 1 saset ya sudah saya merasakan manfaatnya. Berarti apa? Kebutuhan saya adalah 1 saset sehari ya. Tapi buat orang lain ya dengan umur yang sama dengan saya misalnya ya, belum tentu 1 saset itu bisa mendapatkan manfaatnya. Karena apa? Kondisi saya dengan kondisi mereka akan berbeda. Ya, kesehatan saya sebelumnya dengan kesehatan teman yang lain akan berbeda gitu. Ya, tentu kebutuhannya pasti akan berbeda. Jadi tidak bisa disamakan ya Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya sama-sama penderita diabetes ya, sama-sama gula darahnya adalah 250 begitu misalnya. Apakah satu pasien dengan pasien yang lain harus meminum 3 saset, ini 3 saset belum tentu juga. Itu ya. Jadi kalau misalnya satu pasien dengan 1 saset dia sudah mendapatkan manfaatnya, salah satunya adalah misalnya terjadi penurunan gula darah yang sangat signifikan, berarti kebutuhan dalam tubuhnya adalah cukup dengan 1 saset. Tapi kalau dengan pasien yang lain, dengan 1 saset dia tidak mendapatkan manfaatnya, dalam hal ini adalah misalnya penurunan gula darah, ataukah penurunan tekanan darah, ya penurunan kolesterol misalnya dan sebagainya, ya mungkin dia akan bisa butuh 2 saset, bisa akan butuh 3 saset. Itu kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, itu Pak Angga mungkin penjelasan saya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Entah itu kalian mungkin, saya sehat, saya nggak butuh lah atau apa. Ya, kita nggak ada yang tahu, itu kan pilihan, balik lagi ya. Cuman ada yang bilang, ya saya diabetes contohnya. Terus papa saya juga diabetes. Tapi kenapa saya kalau minum 1 atau minum 2 per hari itu kayak rada enakan, sedangkan papa saya minum 3 juga nggak ada ngaruh apa-apa. Nah itu karena beda-beda. Kita semua mungkin yang tadi Dokter Buana jelasin itu sangat bagus menurut saya, karena kita juga selain itu harus lihat mungkin dari usia juga Dok, dari ini ya Betul. Dok, dari usia dan berat badan kalau dulu saya pernah dengar. Ya. Terus karena kondisi fisik manusia itu beda-beda semuanya, nggak ada yang sama. Gitu teman-teman. Jadi, tapi kalau dari tadi versi Dokter Buana sih 2 ya Dok, berarti amannya ya Dok, mungkin per hari kalau misalkan ini jaga. Ya, minimal 2 ya. Kalau yang sudah terkena ya, minimal 2 saya bilang. Kalau lihat dari kondisi ya tekanan darah, apalagi sudah ada komplikasi, misalnya tekanan darahnya sudah mulai naik lagi ya, ada gejala kesemutan misalnya, sering lemas begitu ya, itu minimal 2 ya. Oke, nah minimal 2 kita lihat tergantung dari kondisi fisik sama Betul. kondisi konnichiwa-nya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, Dok, ada yang mau tanya, izin bertanya, Dokter Ngurah Buana. Bagi penderita diabetes mellitus, berapa lama idealnya melakukan tes HbA1c? Nah, pertanyaan keduanya, seberapa sensitivitasnya alat glukotes dibandingkan dengan pengambilan darah pada pembuluh vena? Terima Ya. kasih. Ya.
Kalau untuk HbA1c itu sebenarnya 3 bulan ya. Itu sebenarnya untuk mengetahui apa namanya kita misalnya pasien ini sudah mengkonsumsi obat ya, baik obat oral maupun dia mendapatkan suntikan. Jadi HbA1c itu untuk melihat 3 bulan pemakaian konsumsi terapinya itu apakah efektif ataukah tidak. Artinya kita bisa menilai pasien ini konsisten ataukah rutin minum obat ataukah tidak gitu ya. Jadi itu kegunaannya HbA1c. Jadi minimal kita mau 3 bulan sekali, kita mau ngecek, dok terlalu cepat 3 bulan sekali, oke, nggak apa-apa, 6 bulan sekali gitu. Tapi minimal 6 bulan sekali kita harus melakukan pengecekan. Tapi yang paling bagus adalah 3 bulan sekali, ya. Itu untuk pemantauan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk glukotes ya dibandingkan dengan pengambilan darah lewat vena, yang paling bagus adalah pengambilan darah lewat vena sebenarnya, ya. Cuma kan sekarang kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Jarang sekali mereka mau datang ke rumah sakit atau datang ke laboratorium untuk mengambil darah, ya. Karena ingin simpelnya mereka melakukan pengecekan di rumah, ya, dengan memakai glukotes itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa karena yang dipentingkan saat itu bukan ngomongin angkanya begitu, bukan ya, tetapi apakah saat itu gula darah saya masih di atas normal atau sudah mengarah normal atau memang sudah normal, itu sebenarnya yang ingin kita pentingkan, bukan dari sisi angkanya ya, tapi ingin melihat efektivitas dari misalnya gini, saya sudah mengkonsumsi obat yang baru, ya ada tambahan obat dari dokter misalnya, ya seminggu kemudian saya cek ya memakai glukotes, ya apakah efektif nggak obat yang baru yang saya konsumsi tersebut, ya lakukan aja di rumah seperti itu. Nah kalau kita lakukan di rumah dan memang nanti ini hasilnya misalnya sudah ada penurunan ataukah bahkan misalnya terlalu drop sekali, kita kan bisa langsung komunikasi dengan dokter. Jadi itu sebenarnya kegunaannya ya. Kenapa glukotes itu masih direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan di rumah itu untuk memudahkan saja sebenarnya. Dan sekali lagi untuk screening ya. Jadi ada satu kondisi komplikasi akut yang tadi saya bilang, apakah itu hipoglikemi ataukah hiperglikemi. Ya, bagi anggota keluarga yang memiliki keluarga yang menderita itu, kita bisa lakukan dengan cepat. Ya, misalnya kita mau ngecek, tiba-tiba kita lihat pasiennya dari keadaan tidak sadar misalnya, ya kita cek aja langsung dengan glukotes. Kalau hasilnya mendekati sangat turun sekali, misalnya kurang dari 70 mg per desiliter, itu sudah kita diagnosis sebagai hipoglikemi. Ini harus segera kita bawa ke rumah sakit. Ya, terapi saat awalnya apa? Ya kita kalau misalnya masih agak sadar, kita bisa berikan minuman yang manis misalnya. Nah, itu maksudnya ya kenapa glukotes itu masih bisa direkomendasikan gitu. Itu Pak Angga. Oke dok. Jadi gitu ya, tadi ada yang tanya. Kayak yang tadi nanya nih dari Bali juga deh dok. Saya lupa nih. Apa? Kayaknya jangan-jangan. Nah, ini kayak mungkin tetangga dokter Buana nih. Dari Yuwana. Itu mungkin menjawab ya Pak. Oke. Oke, jadi saya. Nah, ini berarti yang tadi sebelum ini dokter Buana jawab, kan dokter ada bilang minimal 2. Nah, berarti ini ada yang bilang jadi disarankan 2/D ya. Itu minimal, teman. Ya. Minimal ya, Esther Loh. Itu minimal. Jadi kita lihat tergantung dari kebutuhannya. Mungkin ada yang udah butuh 2 aja, memang udah cukup. Ada yang butuh lebih, ya udah kita kasih lebih aja. Sebenarnya tergantung sikonnya aja Bu. Ya. Nah terus ada yang tanya juga ini kalau misalkan saya ini entar pertanyaannya dok, kalau misalkan saya mau kombinasikan dengan ucukusi karena biar rasanya ada yang beda. Nah apakah harus dikurangin untuk takaran subarasinya? Maksudnya mungkin gini dok, ini kita bahas untuk diabetes ya dok ya. Ya. Saya nggak ini sih kalau diabetes itu kira-kira ada perlu nggak dok ucukusi? Kalau menurut dokter Buana? Ya, yang paling penting adalah subarasi sebenarnya kan ya. Yang paling penting subarasi. Tapi kalau mau ditambahkan dengan usukusi ya bagus juga gitu ya. Nah kita kenal kan usukusi kan juga memiliki tambahan-tambahan produk yang sangat berfungsi juga ya.
Seperti tadi saya bilang, patogenesisnya, salah satu patogenesisnya dari diabetes itu adalah gangguan pada usus kan ya, atau gangguan pada lambung yang apa namanya, itu pun kalau terjadi gangguan pada usus atau gangguan pada lambung, itu juga akan mengganggu penyerapan glukosa kan. Nah, ini juga kita bisa support dengan usukusi kan. Kita tahu di usukusi juga ada kandungan-kandungan, misalnya ada probiotiknya di sana yang bagus, siapa tahu itu bisa memperbaiki kondisi mikrobiota di dalam usus sehingga penyerapan glukosanya menjadi lebih bagus kan, seperti itu Pak. Jadi, nah apakah itu akan lebih bagus akan lebih bagus memperbaiki penyakit diabetesnya? Saya yakin itu akan lebih bagus ya. Nah, tadi di slide saya mengatakan bahwa penata laksanaan dari diabetes ini itu harus juga harus memperbaiki patogenesisnya gitu. Ya, jadi bukan hanya ngomongin tentang perbaikan dari pankreasnya, tetapi patogenesia yang lain. Jadi ada gangguan di usus, ada gangguan di ginjal, ada gangguan di otak, ya, ada gangguan di otot, ada gangguan di liver. Itu juga kita harus perbaiki semuanya. Ya. Nah, perbaikannya itu kalau memang kita meyakini bahwa usukusi juga akan membantu, dan saya yakin itu akan membantu, ya, tidak ada salahnya kita berikan. Tapi jangan dipaksakan, ya, karena harus mengkonsumsi usukusi maka subarasinya akan diturunin gitu. Nah, ini yang salah, ya. Kalau misalnya kita mau misalnya ada keterbatasan masalah dana, misalnya, ya, keterbatasan masalah dana, ini mana yang harus saya pentingkan? Apakah usukusi dengan subarasi saya berikan ini satu, ataukah saya berikan subarasi saja misalnya? Kalau saya pilihannya adalah subarasi. Lebih mending subarasi kita berikan 2 saset ketimbang 1 saset subarasi dengan 1 saset usukusi gitu. Ya, karena dalam hal ini yang kita mau kejar itu adalah patennya dari subarasi biar bisa bermanfaat buat tubuh kita gitu. Itu Pak ininya. Penjelasannya. Thank you Dok jawabannya. Itu keren, itu bisa lagi-lagi itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang serupa ya yang saya lihat juga dari tadi. Ya, seringkali juga begini Bapak Ibu sering nanya-nanya ke saya kan, Dok itu yang dua saset itu sebaiknya gimana? Mau pagi kedua-duanya atau siang kedua-duanya ataukah pagi 1 sore 1 gitu. Nggak ada sesuatu yang pasti ya dalam hal ini. Ini sekali lagi ini makanan, mau 2 saset di pagi hari ya silahkan Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu 1 saset di pagi hari, 1 saset di sore hari juga silahkan ya. Jadi jangan kita terlalu kaku dengan ini. Masalahnya apa? Produk kita ini bukan obat, ya. Betul ya Pak Angga ya? Produk kita ini bukan obat. Jadi tidak ada aturan yang pasti harus begini. Karena kalau obat itu dia memiliki namanya sebut sebagai paruh waktu namanya ya. Waktu efektivitas namanya ya. Makanya obat tersebut ada aturannya. Jadi ada 1 kali 1 berarti obat tersebut efektif sampai 24 jam kegunaannya dalam tubuh. Kalau 2 kali 1 berarti kegunaan obat tersebut tertingginya itu adalah 12 jam efektif dia. Kalau 3 kali 1 berarti setiap 8 jam dia minumnya. Nah, ini pengertian-pengertian begini harus Bapak Ibu juga ketahui. Nah, sedangkan yang namanya makanan kesehatan atau kita sebut sebagai suplemen lah seperti itu, dia nggak punya paruh waktu gitu ya. Jadi mau sekalian diminum di pagi hari, kedua-duanya dia persilahkan. Kalaupun misalnya dipecah jadi 2 ya silakan aja gitu. Ya. Gitu. Soalnya banyak yang menanya masalah itu Pak. Jadi mereka kebingungan gitu. Ini menentukan ini aja harus nunggu rekomendasi dari dokter gitu kan. Jadi kasihan kan ya. Jadi teman-teman sebenarnya gini sih, saya punya gambarannya aja mungkin kalau beberapa yang tanya-tanya begitu. Kayak sekarang ini kan kita bilangnya kita ini makanan kesehatan. Coba sekarang kayak makanan kesehatan, ya kita makan kalau lapar teman-teman. Sama aja kayak sekarang, kita butuh, menurut kita butuh, kita baru makan. Dan makannya itu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak saya kalau kita bawa brand lah ya, saya misalkan makan Indomie, saya kenyangnya kalau makan 2 bungkus, sedangkan Dokter Buana kenyangnya makan 1 bungkus. Ya udah, beda-beda emang beda-beda kan ya dok ya, maksudnya. Emang kebutuhannya beda-beda, namanya perutnya juga mungkin gedenya beda atau apa, kita ngomong dalam konteks kalau Indomie ya maksudnya. Nah tapi ini kita bawa ke produk kita, ya balik lagi itu juga beda-beda, kebutuhannya beda-beda, mungkin metabolismenya beda-beda juga, mungkin
karena umurnya beda juga, gitu kan. Banyak perbedaan-perbedaan yang harus dihitung juga, teman-teman. Jadi nggak bisa disamain kayak, saya tetangga saya minum Subarasi 3 saset loh. Udah bisa kayak begini, katanya enak kan badannya, enteng, apa. Saya padahal minum 4 sehari, tapi saya nggak ada rasa apa-apa. Apa jangan yang saya beli palsu? Ya mungkin kalau belinya undercutting palsu. Nah, tapi kalau misalkan belinya yang dari kantor, ya itu bukannya palsu sih. Itu lebih ke arah kayak mungkin badan Anda ini beda, teman-teman, dibandingin badan tetangga Anda. Entah itu apa, mungkin Anda amit-amitnya, mungkin kondisi kesehatannya juga beda. Mungkin Anda slightly lebih buruk dibandingin mereka, atau apa yang harus membutuhkan lebih banyak, atau apa. Kita nggak tahu. Karena kan rata-rata kalau member di sini kan nggak ada yang ngecek dokter nih. Jadi langsung aja nih tanya, ya dok, saya kayak begini, gini, gini, gini. Kira-kira minumnya apa? Kalau nggak tanya ke dokter Buana, dokter Luigi, dokter siapa ya kan? Ya kan kalau sebenarnya bagusnya harusnya cek dokter dulu ya dok ya. Betul. Maksudnya cek dokter yang bersangkutan emang udah diperiksa apa segala macam. Nanti lu keluar, oke lah, kita mau tanya, mungkin nanti tanya ke dokter Buana via WhatsApp. Saya udah cek dokter loh, kondisinya seperti ini. Nanti dokter Buana bisa bantu ya kan dari sisi EFC-nya. Gitu teman-teman. Jadi itu mungkin gambaran buat yang kurang mengerti, itu bahasa awamnya lah ya kita bilang, karena sama-sama makanan kan teman-teman. Tambahan Oke. lagi sedikit mungkin Pak Angga, banyak sekali juga yang nanya-nanya bilang gini, dok kalau saya sedang konsumsi obat dokter, apa obat dokter saya hentikan, Subarasi saya naikin gitu. Saya tidak merekomendasikan yang seperti itu ya. Jadi kalau saat ini misalnya ada sedang mengkonsumsi obat dokter, kemudian juga mengkonsumsi produknya AFC, yaitu harusnya bergandengan. Ya bergandengan maksudnya obat dokternya tetap dilanjutin, SOP Subarasinya atau eksekusinya tetap menjadi pendamping gitu ya. Nah mengenai nanti dok cara minumnya seperti apa, apakah nanti saya takutnya akan mengganggu obat dokter atau mengganggu Subarasi dan lain sebagainya. Ya kalau ada kekhawatiran yang seperti itu ya berikan saja jarak waktu ya. Jadi jangan bersamaan misalnya minumnya berikan jarak waktu misalnya minimal 1 jam ya. Kalau saya sih menyarankannya minimal 1 jam. Yang diminum pertama itu Subarasinya saya minum. Nanti 1 jamnya baru obat dari dokter. Nah, kenapa Subarasi yang harus diminum? Karena ya terus terang saja Subarasi ini kan mahal, kan ya, karena mahal. Jadi kalau mahal, kalau misalnya ada obat yang mempengaruhi Subarasi misalnya, kan kasihan Subarasinya nggak efektif jadi kerjanya kan. Nah, jadi kita minum Subarasi dulu gitu. Nah ada juga yang nanya gini, dok minumnya ini sebelum makan atau sesudah makan gitu. Wah kalau saya mengatakan jangan kita ribetin dengan hal yang begitu deh. Itu ya mau sebelum makan silakan, mau sesudah makan juga silakan gitu. Sebab tidak jarang ya ada pasien yang mengeluh gini, dok, soalnya upline saya nyuruhnya itu harus sebelum makan gitu. Jadi saya maksa sebelum makan, padahal saya tuh punya sakit mah gitu. Aduh, ini tadinya perut saya jadi kembung, jadi begini. Nah itulah jadi memberikan pemahaman yang kurang tepat ya buat para member, yang jangan dipaksakan harus sebelum makan. Ini dokter Buana bilang sebelum makan, waduh, nama saya tuh dibilang-bilang terus gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan pasien kita, kondisinya itu kebutuhannya apa sih? Ya tentu kita harus melihat pasien itu secara utuh gitu. Kalau memang dia mengatakan bahwa saya punya sakit mah, ya jangan dipaksakan sebelum makan dong, gitu ya. Pemikirannya aja udah sakit mah, ngeliatin cairannya udah warna kuning begitu kan, waduh ini pasti berisi asam lah, berisi vitamin C lah begitu. Kalau saya minum ini nanti pasti mah saya kumat lagi, kambuh lagi gitu ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar ya memberikan edukasi kepada member kita atau kepada downline kita atau pasien kita begitu ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan main paksa-paksa. Kami pun tidak pernah memberikan edukasi yang seperti itu dalam presentasi kesehatan ini gitu. Ya. Oke. Dokter nggak edukasi. Betul, Bu Esther. Ya benar, itu tergantung rumah sakit dan tergantung tipe dokter. Kan nggak semua dokter kayak dokter di EFC, Bu. Ya. Kalau dokter di EFC kan semuanya baik, mau kalau ditanya apa segala macam, maksudnya kalau yang mereka ngerti, mereka pasti akan bantuin jawab. Kalau yang di yang lain kan beda.
Eh, jadi itu ya teman-teman, itu juga salah satu yang saya mau bahas juga. Banyak pasti yang nanya, entah itu mungkin, dokter ini tim di bawah lidah apa tim diaduk? Wih, dokter ini tim sebelum makan apa tim sesudah makan? Oh, banyak di sini di EFC ini semuanya garis keras pokoknya. Jadi itu sebenarnya semua tergantung ya teman-teman. Itu ya tergantung nyamannya aja sih gimana, betul ya dok ya. Iya, betul. Mungkin ada yang bilang emang kalau di bawah lidah itu mungkin akan lebih baik. Cuman kalau sekarang saya bilang, misalkan kita bilang nih, kita keluarin regulasi dari kantor, iya semua yang makan Subarasi, semua yang minum Utsukushi apa harus di bawah lidah. Tiba-tiba saya konsumsi di bawah lidah, sariawan menurut saya 1 minggu. Ngoceh-ngoceh juga saya ya kan, serba salah juga sebenarnya, makanya Iya. semuanya tergantung kita lihat baiknya aja sih, gimana bagusnya gimana. Kalau kita merekomendasikan, bukan harus ya, kita merekomendasikan di bawah lidah mungkin, karena di bawah lidah ya kalau yang dijelasin sebelumnya ada pembuluh darah lah, bisa menyerap lebih cepat lah, apa kayak gitu loh. Jadi sebenarnya semuanya sih balik lagi yang tadi dokter Buana bilang deh, udah bagus banget itu, kita lihat tergantung kebutuhan kita lah. Tergantung Ya. kebutuhan kita seperti apa. Jadi kita tinggal ikutin, nggak ada yang ini, kita nggak ada yang ngotak-ngotakin ya teman-teman, kayak harus minum sebelum makan, harus taruh di bawah lidah. Kalau udah minum, nggak boleh minum 2 jam, takut rugi, ntar keluar lagi atau masuk lagi ya kan, itu nggak ada, itu nggak ada yang kayak begitu. Itu mungkin hanya merekomendasikan, dan itu mungkin ada disclaimer-nya, itu mungkin berfungsi dan nyaman untuk di beberapa orang, tapi nggak nyaman untuk Anda, buat apa? Kayak begitu loh. Iya, betul, betul. Sama kayak saya yang mungkin ya, saya sedikit mungkin bertestimoni lagi ya, misalnya kan Nah, boleh dong. ya masalah pertumbuhan rambut saya kan ya, ini kan ada uji klinisnya tentang pertumbuhan rambut ya, Pak Angga ya kemarin itu. Nah saya mentestimoni diri bahwa eh, soalnya ada yang bilang bahwa oh di video itu bukan Dokter Buana tuh apa namanya yang muncul itu, karena apa mukanya nggak ditampilin kayak gitu, hanya rambutnya kepalanya saja ditampilin ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang melihat video saya membandingkan dengan apa namanya sebelum saya minum dan sesudah saya minum, itu memang saya ya, memang saya yang membuatkan videonya itu. Jadi memang benar. Nah, kadang-kadang ngomong begini, dok, itu kan dokter. Saya sudah minum sekian bulan, kenapa nggak tumbuh rambut seperti sama dengan dokter gitu? Nah, ini yang tadi Pak Angga bilang, itu disclaimer memang di situ ya. Jadi kalau untuk saya tuh minumnya hanya 1 saset sehari loh ya. 1 saset sehari buat saya itu sudah memberikan manfaat untuk pertumbuhan rambut saya ya, terutama di bagian yang melihatnya di depan ya. Kalau di depan memang sudah nggak ada folikel rambutnya gitu ya. Kalau di bagian belakang saya tuh sudah memang jadi bukti buat saya gitu ya. Nah, buat saya 1 saset itu sudah memberikan manfaat buat saya. Ya, tapi kalau buat orang lain yang apa kok jadinya rambut saya nggak tumbuh seperti punyanya Dr. Buana begitu. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Karena ini sebagai saya bilang itu disclaimer, itu buat saya ternyata tubuh saya memberikan manfaat yang tidak saya pikirkan sebenarnya ya. Oh, ternyata SOP 100 yang kemarin saya konsumsi itu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan rambut saya gitu. Nah, itu buat saya dengan 1 saset, mungkin juga buat teman-teman yang lain dengan 2 saset baru mendapatkan manfaat pertumbuhan rambut yang mungkin sama dengan saya ya. Itu yang juga saya harus sampaikan, karena tidak sama seperti tadi Pak Angga, tidak sama kebutuhan orang satu dengan orang yang lain walaupun memiliki sama-sama penyakit ya, sama penyakitnya. Diabetes misalnya, kebutuhan dalam tubuhnya pasti akan berbeda. Nah, saya juga ingin mudah-mudahan di apa namanya di forum ini juga ada member yang sempat chat sama saya menyampaikan tentang kondisi ibunya yang sedang COVID, kemudian ada komorbid yang demikian banyak Pak Angga. Jadi sudah sekian lama dirawat di ruang ICU, syukur-syukur sudah bisa dipulangkan begitu. Tapi dengan kondisi sekarang ini, kondisi masih belum membaik. Bahkan gula darahnya masih tetap tinggi ya, lebih dari 400. Padahal sudah ada pemberian suntikan, diberikan 2 macam suntikan untuk insulinnya, tapi gula darahnya tetap tinggi ya. Pasien ini sudah diberikan Utsukushi dengan dosis yang sudah diberikan, kemudian ditambahkan dengan Subarasi juga. Saya katakan bahwa
Yang paling kita syukuri adalah kalau sampai ada pasien dengan COVID, dengan komorbid yang demikian banyak, kemudian bisa keluar dari rumah sakit, ya yang sebelumnya sudah di ICU selama 3 minggu, itu syukurnya luar biasa itu kalau saya bilang, ya syukurnya luar biasa, ya tidak jarang kita mendengar pasien COVID dengan komorbid itu langsung tiba-tiba meninggal, ya. Nah masalah nanti perawatan di rumah itu memang harus membutuhkan perawatan lanjutan. Jadi obat-obatan yang diberikan oleh dokter selama sepulang dari rumah sakit, ya, kemudian obat untuk terapi dari komorbidnya itu diteruskan, ya, sambil Bapak Ibu harus lakukan kontrol, ya, kontrol ke dokter yang merawat, ya. Jadi jangan menanyakan ke saya, dok obatnya tuh gimana gitu. Saya bukan dokter penanggung jawabnya, jadi saya tidak berhak untuk mengelola itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus kontrol segera ke rumah sakit, apalagi dengan kondisi diabetesnya, gula darahnya semakin tinggi gitu, ya. Jadi dengan kontrol ke dokter, nanti biarkan beliaunya yang mengelola. Apakah dosis insulinnya saat itu kurang, misalnya, ya tentu akan ditambahkan, ya dosisnya ditambahkan, ya untuk apa cepat mungkin menurunkan gula darah. Sebab kalau gula darah terlalu tinggi di dalam tubuhnya kan juga nanti akan menghambat penyembuhan dari COVID itu sendiri, ya. Dalam hal ini ibunya masih belum terlalu sehat gitu, ya. Jadi saran saya buat yang menanyakan pertanyaan yang seperti itu, ya saran saya adalah segera pergi ke rumah sakit, ya untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan penambahan, ya untuk melihat perkembangan secara umum pasien itu seperti apa dan obat-obatan biar dikelola oleh dokternya sendiri gitu, ya. Dan subarasi dan SOP yang tadi disampaikan itu, yang sudah disampaikan dosis-dosisnya itu dilanjutin, ya sudah sangat tepat sekali sih kalau menurut saya, ya. Oke, itu semoga menjawab ya teman-teman. Nah ini kita ada di pertanyaan terakhir deh ya dok ya. Ini kita mau ini orang-orang ada kalau yang puasa di Jakarta udah bentar lagi mau siap-siap keluar nyari kolang-kaling dok. Oke, dok, ada yang tanya ini umum lah. Dok, kalau misalkan pasien cuci darah, emang udah direkomendasi cuci darah sama dokter, tapi kita masih mau tetap konsumsi entah itu Subarasi, SOP, atau Cukusi. Bagusnya itu, kalau yang ini harus tanya emang, karena sebelum atau sesudah HD. Sebelum atau sesudah cuci darah, dan kalau sebelum jedanya berapa lama, dan kalau sesudah harus dijedain atau enggak, gitu loh dok. Ya. Kalau pengetahuan dari saya, ya pengetahuan saya, karena di HD itu kan sebenarnya yang dibuang itu kan racun-racunnya sebenarnya kan. Jadi darahnya dialirkan ke mesin, di mesin itu ada satu penyaringan kan seperti itu, yang dikeluarkan adalah racun-racunnya. Nah, produk kita ini kan tidak racun. Ya, tentu kekhawatiran kita terhadap pembuangan seperti itu tidak ada beralasan gitu, Pak. Ya. Kemudian produk kita ini kan molekulnya sangat kecil sekali, jadi sangat cepat sekali diserap di dalam tubuh dan dialirkan ke sel-sel. Jadi tidak ada yang beredar terus selama selama kita minum akan beredar terus di dalam darah, itu enggak. Itu karena dia punya target organ. Target organnya apa? Di sel gitu kan. Jadi kekhawatiran apakah nanti sebelum saya HD kemudian saya minum nanti ininya hilang kan dihilangkan gitu, nggak ada alasan seperti itu, ya. Jadi menurut saya jangan kita sempitkan pemikiran kita dengan hal-hal yang seperti gitu deh Bapak Ibu, ya. Jadi kekhawatiran itu malah nanti akan membuat kita menjadi lebih stres lagi, menjadi lebih khawatir lagi, ya. Penyakit yang sudah kita derita gagal ginjal, nanti tambah lebih berat lagi gagal ginjalnya. Yang takutnya lagi adalah, oh saya sudah minum SOP nih, gara-gara SOP nanti SOP juga disalahin nanti kan gitu ya. Padahal sebenarnya pikiran-pikiran kita yang sangat belum kita ini kan. Ya, tadi saya bilang kita ini sangat bersyukur sekali. Ya, kita ini sangat bersyukur sekali sudah diperkenalkan dengan produk makanan kesehatan yang begitu bagus sekali, saya bilang, ya. Berulang kali saya sampaikan, ya. Sebagai seorang dokter yang sudah berpengalaman, mungkin saya sudah hampir 25 tahun ya sebagai seorang dokter, dan saya selalu mengatakan bahwa ada nggak ya produk yang bisa untuk mengembalikan sel kita yang mati dan rusak itu gitu.
Karena selama ini kita selalu memberikan obat pada dokter, pada pasien itu adalah hanya untuk mengobati gejalanya saja sebagian besar. Jadi tidak mengobati dasarnya, ya. Dasarnya kita karena kita tersusun dari sel, ya harusnya selnya diperbaiki dong, ya. Bukan ngobatin gejala-gejalanya, ya. Hipertensi misalnya, ya kita obatin hipertensinya, kita turunin hipertensinya. Tapi penyebab hipertensinya kita obatin nggak? Enggak. Kenapa? Kita nggak tahu obat apa yang bisa untuk memperbaiki itu. Ya makanya dengan kehadiran SOP 100, dengan kehadiran dari Subarasi ini, dengan kehadiran Ursukusi ini, saya katakan bahwa kita ini sudah mengkonsumsi produk yang sangat mewah sekali, yang sangat kita memang cari-cari selama ini. Dan saya sangat bersyukur sekali. Ya makanya jangan kita pernah memang sini bukan obat dewa ya, tapi saya mengatakan bahwa ini sangat spesial sekali produk ini. Kita harus merawatnya dengan baik, kita harus merawat perusahaan ini dengan baik, jadi supaya ini tetap langgeng, produknya bisa tetap terus terdistribusi ke Indonesia, kita bisa terus mengkonsumsinya seumur hidup kita, supaya kita tua tapi kita tetap sehat. Itu yang kita inginkan. Ya, itu mungkin pesan saya, Pak Angga, buat Bapak Ibu yang masih bertahan sampai saat ini. Ya. Amin, Dok. Itu ya semacam itu juga doa dari Dokter Buana, jadi teman-teman juga harus doain juga ya. Ini ada yang bagiin pengalaman pribadi. Kemarin kena COVID bersama kedua orang tua yang komorbid. Bapak saya jantungnya bengkak, hipertensi, dan sedang kena stroke, serta ibu saya diabetes dan hipertensi. Alhamdulillah bisa stabil kondisinya tanpa ke rumah sakit, konsumsi UTSU dan SUBA langsung 6 saset masing-masing. Kita harus turut senang kalau ketemu kayak gini, ini kabar baik, cuman balik lagi ya teman-teman, disclaimer on. Jadi ini mungkin yang dirasakan oleh keluarganya beliau, tapi belum tentu dirasakan oleh Anda juga. Jadi ya nggak apa-apa sih sharing kayak begini, ini kan namanya kita bagiin kabar baik ya dok ya. Maksudnya Ya, betul. Ya kita udah lupain lah yang overclaim atau apa gitu. Ini kita sekarang bilangnya kita bagiin kabar baik, tapi tetap kita harus jaga juga. Kita harus tulis di bawahnya atau mungkin harus ada omongan-omongan juga yang tentang disclaimer. Ini hanya berlaku mungkin di saya atau mungkin hanya berlaku di keluarga saya, tapi belum tentu berlaku di Anda, belum tentu berlaku di orang lain juga gitu. Ya. Ini kayak yang kalau yang lihat foto saya nih masih ada saya yang di mana ya sini ya. Nih yang level up tuh. Tuh. Ini yang kita Januari lalu teman-teman kita bikin gitu kan. Harus masih ada terus. Jadi kita harus nggak boleh mulai nih. Oh iya nih kita udah bahas lagi nih tentang produk apa segala macam kayak begitu. Masuk lagi, nanti kejeblos lagi, nanti apa lagi, nanti overclaim lagi atau apa. Jangan teman-teman. Jadi kita sama-sama jaga EFC biar makin baik ke depannya. Nah, daripada kita overclaim, mendingan kita daftar ke Bali biar nanti kita bisa foto-foto bareng teman-teman di GWK ya kan. Kita boleh tanya Dokter Buana. GWK itu kalau buat acara itu udah sangat luar biasa kalau di Bali ya dok ya. Rata-rata kan emang acara-acara besar di GWK. Jadi nanti kita bakal ke GWK di Juni. Nanti banyak kok semua top leader sama top management semuanya akan ke sana. Dan kalau teman-teman yang penasaran nih, kayak saya sering banget setiap hari Sabtu kalau ada Dokter Buana saya ikut, saya mau ketemu aslinya, mau tanya-tanya banyak. Boleh samperin aja teman-teman ke GWK nanti Juni. Pasti ada Dokter Buana juga. Ya, kita bisa bertemu nanti mudah-mudahan ya. Nah, oke. Ya, saya juga ikut kayaknya. Harus dong, Pak Angga nggak ikut. Musuhnya dok di sana, ntar saya ikut tuh yang ada nanti diajak ke pantai lah apalah, saya malas. Panas. Oke. Ya. Kalau gitu saya thank you buat Dokter Buana buat nemenin saya. Ya, sama-sama Pak Angga. Thank you teman-teman semuanya yang udah nggak ngantuk-ngantuk nemenin kita berdua hari ini ngobrol-ngobrol semuanya tentang Subarasi, tentang diabetes. Tadi juga ada yang kita ngomongin tentang disclaimer apa segala macam kayak gitu. Hari ini oke banget. Thanks buat semuanya. Nanti di hari Senin kita bakal ada bocoran aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa teman-teman. Ada acara tentang pajak ya, itu yang NPWP KTP kalau yang teman-teman mau ini nanti nggak apa-apa, nanti baru dikabarin. Oke.
Thank you teman-teman. Thank you Dokter Ya, Buana. terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga berkenan. Ya, terima kasih Pak Angga. Selamat sore. Selamat sore semuanya.